Halo, ketemu lagi dengan kita Terumusi Channel. Kali ini kita mau fun reading untuk para peserta yang sudah melakukan proses pemurnian di minggu ini ya. Tapi sebelum itu saya pengen mengucapkan terima kasih kepada semua praktisi crystal healing ya yang sudah ikut berpartisipasi menyumbangkan energinya dengan domestik yang mereka punya, entah itu King Jaguar ataupun Katana Aksa LCH. Jadi kerja tim yang bagus ya untuk minggu ini. Kita sudah random untuk membantu saudara-saudara kita yang disitu terindikasi non medis, entah itu dari kiriman ataupun dari dirinya sendiri gitu. Nah, untuk para peserta yang masih stay di ruang pemurnian, diharapkan di situ nanti benar-benar simak baik-baik ya tentang apa yang diarahkan mentor pemandu sekaligus guru besar, biar nanti jenengan menjadi pribadi yang lebih baik di kedepan sana nanti. Oke, sang semesta untuk Anda dalam proses pemurnian ini. Dibanding proses pemurnian angkatan 13, angkatan 14 ini lebih condong di kehidupan ya, karena mungkin di sini keberangkatannya bukan dari gifted people ya, beda sama angkatan 13 kemarin yang sebagian itu berangkat dari anak-anak gifted yang sudah punya talenta tersendiri. Sementara di sini sebagian itu kayak awam, tapi memang ada juga yang sudah berangkat dari spiritual yang sudah punya basic gitu. Jadi rasanya lebih condong di kehidupannya dulu, makanya saya pakai kartu oracle yang satu ini. Energinya agak ngacak ya, kelihatannya ada yang masih ragu-ragu, walaupun sebagian sudah mulai mengerti alur dari pembelajaran Reiki di sini gitu. Kita dapat ini untuk kartu kehidupannya. Kita sambung lagi untuk pesan semesta melalui energinya ya, saya pakai oracle lightworker tentang spiritualitas yang didapatkan setelah fase pemurnian ini selesai. Mungkin pemurnian ini bisa lebih panjang ya, tapi bisa juga lebih singkat. Biasanya itu 4 hari 5 hari selesai. Ini kita mau nyebrang pada hari kelima, tinggal kita lihat nanti yang dirasakan seperti apa. Kalau masih cukup ekstrim berarti di situ pemurnian akan masih terus berlanjut dulu. Jadi kalau misalkan sudah banyak yang merasa lebih baik, kita akan stop terus lanjut di pembelajaran di kelas gitu, karena PR mentor masih banyak ya, belum masih materi praktek transfer energi, praktek simbol di kakak kelas, mungkin pengembangan teknik juga untuk yang sudah master pribadi ya. Oke, ini dia. Kita masuk ke pesan semesta untuk sisi kehidupannya dulu ya. Di sini kita dapat kartu forgiveness untuk memaafkan semuanya. Mungkin yang sebelum ikut pemurnian yang batinnya tertekan ya, ini nggak tahu kameranya kenapa ngeblur, entah boleh dibaca apa enggak ya, tapi kita lanjut aja. Di sini kayaknya ada yang pernah jadi korban kehidupan atau mungkin tertekan atas semua masalah yang dihadapi sebelumnya ya, sebelum ketemu pemurnian malam hari ini, yang ketemu pemurnian minggu ini, yang dimana di situ permasalahan itu masih membebani pikirannya, kehidupannya, serta semua yang berkaitan dengan dirinya. Dan aku rasanya juga dari aura dari kartu ini ya, lebih mapan di kehidupan di angkatan ini.
di angkatan kemarin lebih mapan di spiritualnya, di bakat-bakatnya ya, kepada old soul semuanya. Nek di sini lebih condong di kehidupannya yang mungkin banyak yang kelas menengah ke atas aku rasanya, atau mungkin mau nyebrang ke sisi finansial yang lebih tinggi lagi, karena di sini lebih kuat di kehidupannya ya, seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang masih berproses juga, terus masih menganggap 1-2 mentor itu aneh, atau mungkin masih jadi mata-mata, inting istilahnya itu memata-matai gitu. Itu juga ada. Tetapi kecurigaannya atau mungkin ke negatif thinkingnya itu tidak akan ditemukan di sini gitu, karena visi misi kami dari para mentor itu untuk ngangkat kembali jiwa-jiwa lab workers yang tertidur gitu, yang masih tertidur, untuk bangun berkesadaran dan berempati, yang menjadikan praktisi menjadi pribadi yang lebih berbudi luhur, tidak sombong, dan mau membantu untuk siapapun yang memang di situ perlu dibantu gitu. Di angkatan 14 ini masih ada beberapa yang mungkin masih jadi mata-mata ya, tapi skalanya hanya kecil sih. Beberapa sudah keluar karena mungkin nggak kuat dengan prosesnya ya, tapi beberapa masih ada yang berusaha bertahan walaupun di situ tujuannya lain gitu. Semoga bukan di anggota pemurnian ini ya, karena ini aku rasanya ngerombol di angkatan 14, walaupun hanya sebagian ya. Sebagian lagi di sini berangkat dari awam, yang di situ benar-benar awam, nggak tahu tentang Reiki. Ternyata setelah ketemu metode Reiki merasa lebih baik dari sisi kesehatan, fisikal, mental, emosional, dan spiritualitasnya juga mulai tertata lagi gitu, karena cara bimbingan dari gubesnya juga lembut, tegas, tapi bernuansa keluarga banget ya. Yang di sini hanya tinggal jenengan mau nurut biar tetap bertahan, atau ngeyel dengan egonya yang nanti akan terseleksi seperti itu. Pada akhirnya di sini Anda semua akan menemukan sendiri ya batasan-batasan dari diri jenengan, yang di situ mungkin pikirannya yang dari dulu masih suka berpikiran negatif, atau mungkin rasa semangat untuk hidupnya rendah, terus sering protes dengan kehidupan, menolak takdir dan sebagainya. Di situ Anda mulai menemukan titik masalah dari yang selama ini menjadi pemicu kendala demi kendala dari kehidupan Anda gitu. Nah, saat Anda sudah mulai menemukan batasan-batasan itu, di situ jenengan harus menjebolnya dengan sesuatu yang lebih positif lagi, agar Anda menjadi diri Anda yang seutuhnya, bukan menjadi orang lain. Karena selama ini mungkin satu di antara Anda itu pengen menjadi seperti mereka, pengen menjadi seperti dia, yang kelihatannya jauh lebih baik, tetapi sebenarnya itu kembali lagi ke cara kita dalam menyikapi kehidupan, dalam mensyukuri kehidupan, dalam ya menikmati semua dramatikal kehidupan kita di reinkarnasi 1 dekade ini gitu. Itu untuk sisi kehidupannya dulu ya. Nanti di spiritualitasnya kita akan lihat di kartu light workers yang sudah dikocok kita dapat apa aja. Oke, kita akan lihat pada kartu light workersnya. Ada kartu Ascension, kartu Master Hilarian, kartu Grounding, Eternal Knowledge, dan Second Ray of Wisdom. Oke, sepertinya di sini karena berangkatnya dari awam ya, kebanyakan berangkatnya dari awam, walaupun sebagian sudah ada yang spiritualitas,
tapi lebih besar di awamnya, makanya di sini bisa istilahnya nyerap semuanya ya, karena mungkin keberangkatan menuju spiritual awakeningnya berawal dari sini. Jadi nanti di situ ada banyak yang bisa dipelajari gitu. Beda dengan yang sudah berangkat dari spiritual di luar dulu, biasanya di situ nggak bisa nyerap semuanya, karena di situ sudah ada belief tersendiri yang tertanam di bawah sadarnya, yang mungkin di situ ada yang selaras atau mungkin ada yang berseberangan. Di sini selain nanti bisa sinkron sana sini ya, bakatnya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, tapi tetap aja kita masuknya ke master healer ya, master pengobatan gitu. Karena seperti visi misi beliau mengangkat light workers yang untuk membantu sesama, dan peluang untuk membantu sesama yang paling besar itu di situ adalah di bagian pengobatan. Karena di masa-masa yang sekarang ini pengobatan medis itu ngeri ya untuk dananya gitu, nggak cukup 100-200 itu misalkan benar-benar keluhan serius. Di sini Reiki diangkat oleh beliau, digratiskan, tujuannya itu untuk dharma bakti ya, untuk kepentingan masyarakat luas, yang di situ mungkin perlu uluran tangan Anda semua setelah Anda nanti berhasil menjadi praktisi Reiki yang berkualitas gitu. Nah, tapi jauh sebelum jenengan menjadi praktisi healer, master healer, jenengan di sini harus diasah dulu, harus diolah dulu wadahnya, egosentrisnya harus ditekan dulu, kesombongan, nafsu. Nah, di situ harus dikendalikan dulu biar nggak menggebu-gebu kayak supranatural di luar, yang di situ kadang-kadang hanya ngejar keilmuan tapi tidak ngejar kesadarannya, seperti itu. Nah, nanti setelah wadah itu tertata ya, egosentrisnya mulai turun, kesadarannya mulai bangkit, nah nanti di situ baru proses dari aktivasi, kenaikan, bahkan peningkatan level kesadarannya nanti di situ mulai ditempa oleh alam, aku rasanya bukan sekedar dari guru tapi dari alam juga. Hanya saja prosesnya nanti melalui guru, melalui rekan satu grup, satu tim ya, yang di situ nanti saling sharing satu sama lain, menjadi satu pemahaman tersendiri, satu tambahan ilmu tersendiri, yang di situ menjadikan kita tersadar ya betapa berharganya hidup kita yang singkat ini jika kita bisa membantu sesama melalui apapun itu, entah itu energi, materi, motivasi, dan lain-lain. Yang di sini nanti aku rasanya hampir seperempat ada yang gugur ya, ada yang gugur walaupun kemungkinannya tipis, tapi ada yang di situ misalkan tujuan dari masuknya ke UTR 14 itu hanya untuk cari kesaktian. Di situ nanti akan terseleksi dengan sendirinya, karena di sini kita mengejar kesadaran bukan kesaktian, seperti itu aku rasanya ya. Walaupun sebagian ada yang malah jadi praktisi hebat, tapi sebagian kecil ya, ada yang mulai mundur satu persatu. Next di kartu selanjutnya ada keabadian yang sekarang ya. Mungkin nanti ketika Anda mulai tersadarkan, entah setelah pemurnian ini atau setelah proses self healing ini, Anda bisa mindfulness ya, mensyukuri segala nikmat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita yang mungkin selama ini tidak kita syukuri gitu. Nah, di situ kita mulai tersentuh kekuatan hatinya, ruang hatinya untuk bisa merasakan
betapa luar biasanya alam semesta ini gitu. Dihadiahkan untuk kita, yang di situ kita jadi penikmat, bukan jadi pemburu seperti itu. Saat di situ kita jadi penikmat, maka kita tidak lagi terlalu menggebu-gebu untuk mengejar sesuatu, tapi kita nikmati dulu prosesnya gitu. Proses demi proses kita hadapi, selangkah demi selangkah kita lewati, sampai akhirnya kita akan sampai pada masa itu gitu. Kayak kemarin ada yang nanya, kira-kira dari level 1 sampai level master selesai membutuhkan berapa lama gitu. Nah, itu salah satunya dari yang di situ mungkin ngejar ya, tetapi mungkin juga setelah mengalami proses self healing, proses pemurnian, terus nanti sering-sering ikut awareness sharing di meeting online, nanti jenengan juga akan berubah pola pikirnya gitu. Masuk ke KR14 yang tadinya mengejar varian sampai master, mulai belajar untuk gimana caranya biar ilmu yang kita pelajari ini menjadi bermanfaat untuk alam semesta gitu. Aku rasanya seperti itu. Nah, ketika kesadaran itu sudah mulai terbangkit, jenengan bisa jadi mindfulness, seorang praktisi yang bisa mindfulness, yang bisa sadar utuh penuh hadir saat ini, detik ini, lakukan yang terbaik gitu. Seperti itu. Anda tak lagi mengejar sesuatu yang belum semestinya ya. Anda ikuti prosesnya, berproses sampai akhirnya Anda berhasil menjadi master pengajar, master healer ya. Yang di situ ketika sudah jadi master pengajar ataupun master healer, jenengan jadi master, menjadi praktisi yang berkualitas. Yang di situ punya kebijaksanaan, punya satu cahaya yang bisa menerangi sekitar gitu. Rasanya seperti itu. Tetapi jangan heran nanti prosesnya agak lama ya, harus melewati banyak masa kegelapan dulu, menyadari antara gelap dan terang itu ada di dalam diri manusia, tidak dimusuhi ataupun tidak dipilih satu bagian saja, tetapi dua sisi ini harus kita kendalikan, karena dua sisi ini ada di dalam diri kita, tinggal kita bisa mengolahnya atau tidak. Saat kita over posesif terhadap suatu hal, di situ nanti bisa merusak satu sama lain, yang akhirnya mungkin tidak terjadi harmoni. Makanya di sini perlu latihan, perlu proses, harus digempur sana sini ya. Beruntung bagi Anda yang sudah menemukan metode di sini, memilih stay, resonate dengan pembelajarannya. Silahkan ikuti baik-baik, ikuti arahan dari mentor. Tidak perlu ada perdebatan atau apapun. Ketika mentor mengarahkan jenengan suruh ulang, silahkan ulang tanpa perlu pembenaran diri, karena itu nanti tidak akan bermakna untuk diri Anda ke depannya. Walaupun mungkin bagi Anda yang self healingnya ngulang karena kelalaian sedikit, entah kurang durasi atau ada step yang kelewat, itu nanti ketika jenengan mau mengikuti arahan mentor, jenengan ke depan sana jadi master pengajar yang berkualitas, yang neriman gitu, enggak yang protes terus gitu. Ketika dari awal Anda berprotes terus di situ jadi habit, jadi kebiasaan, nanti ketika jadi master pengajar, misalkan jenengan memberikan achievement, nanti praktisi yang jenengan achievement pun sikapnya, karakternya sama persis seperti Anda. Makanya proses di awal itu penting, wajib dipelajari ya, sesuai porsinya masing-masing. Nanti di situ akan membentuk satu karakter Anda, juga karakter praktisi Anda. Jadi intisari dari reading hari ini adalah maafkan yang sudah terjadi, jangan terlalu terbebani, berproseslah, berbaurlah dengan semuanya, dengan rekan saudara sekelas, dengan semua mentor, tanpa membeda-bedakan, tanpa berpikiran negatif atau apapun ya. Jalani, nikmati, syukuri. Dari situ nanti jenengan menjadi praktisi yang terbuka ya, bisa menerima semuanya, menerima masukan dari sana sini, termasuk dari orang yang lebih
kecil atau yang lebih muda sekalipun gitu. Karena kesadaran, pengetahuan, keilmuan itu tidak diukur berdasarkan umur, tetapi berdasarkan pengalaman, juga bagaimana respon dari jiwa seseorang untuk bisa menerima vibrasi dari alam semesta itu tadi gitu. Di sini nanti kita semua, termasuk saya, termasuk mentor, juga masih terus diproses oleh alam ya, terus menerus berlatih untuk mengendalikan kelebihan sekaligus kekurangan yang ada di dalam dirinya masing-masing gitu. Begitu juga dengan Anda. Belajarlah jadi seseorang yang rendah hati, yang mau menolong kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, tanpa menyekat-nyekat dari jenis, kepercayaan, golongan, klan atau apapun ya. Terus nikmatilah setiap momen yang terjadi saat ini. Ibarat kita mau mati besok, maka lakukanlah yang terbaik sekarang gitu. Nanti di situ seiring berjalannya waktu, apa yang kita lakukan saat ini akan ibaratnya diberi balasan oleh alam semesta ya. Kalau itu baik, maka jenengan akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu buruk, maka keburukan pun yang akan jenengan petik, seperti itu. Pada akhirnya orang-orang yang berkesadaran, yang lebih tinggi, yang lebih awareness, yang lebih light ya, lebih bersinar untuk alam, nanti akan didekatkan dengan orang-orang yang light juga. Sementara yang dark nanti juga akan didekatkan dengan yang dark, karena vibrasi itu menarik satu sama lain, yang sefrekuensi, yang senada, yang sewarna gitu. Jadi jika Anda mulai tergerak ke arah light, semoga Anda resonate dengan para pemandu cahaya ya, melalui grup GM Abinaya. Semoga berjodoh, membentuk satu karakter, satu jiwa yang istimewa, yang lembut, yang berbudi luhur, yang mau berbagi dalam hal apapun, energi, motivasi, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang di situ untuk kebaikan alam semesta dan seisinya situ. Semoga setelah pemurnian ini selesai, Anda semua menemukan makna dari apa itu pemurnian, apa itu diri Anda sendiri, apa itu kesadaran, dan mau belajar dari proses yang sudah terjadi, pengalaman yang sudah terjadi, sehingga Anda menjadi praktisi yang berwawasan lebih luas berdasarkan pengalaman masing-masing. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikuti video ini sampai selesai. Walaupun pesannya aku rasa agak ngacak ya, tapi kurang lebih randomnya seperti itu. Seperbagian ada yang mulai berproses, siap, sebagian lagi ada yang masih ragu-ragu karena mungkin takut kehilangan sesuatu. Tapi sebenarnya yang hilang itu adalah satu kenegatifan yang masih tersembunyi menurut pandangan Anda. Tapi menurut kami, jika ada sesuatu yang hilang saat Anda memasuki belajar Reiki di sini, maka itu adalah sesuatu yang tidak selaras dengan kemurnian jiwa manusia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.